Bali, salah satu pulau di Indonesia, kerap disebut sebagai Pulau Dewata. Mayoritas penduduknya yang beragama Hindu juga menjadikannya dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Selain kekayaan tradisi dan budayanya, Bali menyimpan banyak kisah perjuangan rakyatnya yang heroik. Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi di Bali, baik sebelum maupun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah beberapa momen sejarah penting yang pernah terjadi di Pulau Bali. Sejarah Perang Bali I bermula dari kedatangan bangsa Belanda ke Pulau Bali. Pada awalnya, hubungan antara Belanda dan penduduk lokal berjalan baik, dengan terjalinnya perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan dan ketidakpahaman mulai muncul. Pada tahun 1841 dan 1843, terjadi beberapa kesepakatan antara kerajaan-kerajaan Bali dan pemerintah Hindia Belanda. Namun, kesepakatan ini tidak disambut baik oleh rakyat Bali dan khususnya oleh Kerajaan Buleleng. Salah satu poin kesepakatan yang kontroversial adalah penghapusan tradisi hak tawan karang. Tradisi ini mengatur bahwa kapal dan muatannya yang terdampar di pantai Bali menjadi milik raja setempat. Meskipun banyak raja Bali akhirnya menerima kesepakatan ini setelah didesak oleh Belanda, Raja Buleleng tetap menolak dan terus menerapkan hak tawan karang hingga tahun 1844. Penolakan ini menyebabkan ketegangan meningkat ketika Kerajaan Buleleng diminta membayar ganti rugi atas 2 kapal Belanda yang karam dan diambil alih oleh Raja Buleleng. Penolakan Raja Buleleng atas tuntutan ini memicu Belanda untuk mengumumkan perang dan mengirimkan pasukan mereka ke Bali. Belanda mengerahkan 23 kapal perang, 17 kapal lainnya, 1.280 tentara, dan 115 meriam ke Bali. Pada tanggal 20 Juni 1846, di bawah pimpinan Laksamana Madya Engelbertus Batavus van den Bosch, pasukan Belanda bergerak menuju Besuki dan kemudian ke Buleleng. Sebelum memulai serangan, Raja Buleleng diberi ultimatum 3 kali dalam 24 jam. Namun, pertempuran tetap tidak dapat dihindari. Raja Buleleng bersama dengan 10.000 prajuritnya bertempur mati-matian untuk menghalangi pendaratan pasukan Belanda. Sayangnya, dengan persenjataan yang lebih canggih dan modern, pasukan Bali mengalami kesulitan besar dan akhirnya harus mundur. Pasukan Belanda berhasil mendarat dan bergerak melalui daerah persawahan hingga akhirnya menaklukkan kota Singaraja, ibu kota Buleleng. Kekalahan ini memaksa Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made, dan Ketut Jelantik mundur ke Jagaraga. Pada akhirnya, Kerajaan Karangasem dan Buleleng menyerah dan meminta Belanda mengizinkan rakyat mereka kembali ke rumah masing-masing. Penyerahan ini menghasilkan perjanjian baru antara kerajaan-kerajaan Bali dan Belanda. Belanda pun berhasil menguasai Buleleng dan membangun benteng yang dihuni oleh 200 tentara untuk mengendalikan penduduk setempat serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian yang dibuat. Namun, perjanjian ini tidak bertahan lama. Perang Jagaraga, yang juga dikenal sebagai Perang Bali II, adalah perjuangan heroik yang dipimpin oleh Patih Jelantik dan rakyat Buleleng melawan penjajahan Belanda di Bali. Konflik ini dipicu oleh keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk menghapus tradisi hak tawan karang, di mana kapal yang karam di pesisir Bali menjadi milik raja setempat. Perang ini berlangsung dari tahun 1848 hingga 1849. Latar belakang perang ini berawal dari ketidakpatuhan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik terhadap perjanjian damai yang dibuat setelah kekalahan dalam Perang Buleleng pada tahun 1846. Perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Raja Karangasem dan Raja Buleleng mencakup beberapa poin penting, antara lain: 1. Kedua kerajaan harus mengakui berada di bawah kekuasaan gubernemen Belanda dan mengakui Raja Belanda sebagai tuan. 2. Dilarang membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Menghapus peraturan hak tawan karang. 4. Membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden
dengan Raja Buleleng menanggung 2/3 dan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam 10 tahun. Kronologi Perang Jagaraga pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda menyerang melalui pelabuhan Sangsit dengan 22 kapal perang lengkap dengan meriam. Sebanyak 250 tentara Belanda tewas, menandakan kekalahan mereka dalam pertempuran pertama Perang Jagaraga. Setelah kekalahan awal ini, I Gusti Ketut Jelantik memprediksi bahwa Belanda akan melancarkan serangan balasan. Beliau terus memotivasi para prajuritnya, meningkatkan semangat juang, serta mempersiapkan peralatan perang dan logistik. Pada bulan April 1849, Belanda mulai mempersiapkan serangan kedua terhadap prajurit Jagaraga. Pertempuran sengit pun terjadi. Para prajurit Jagaraga bertarung tanpa mundur atau melarikan diri, menunjukkan keberanian luar biasa. Namun, pada akhirnya, seluruh pasukan Jagaraga gugur dan benteng Jagaraga berhasil dikuasai oleh Belanda pada tanggal 19 April 1849. Perang Bali III, yang juga dikenal sebagai Perang Kusamba, merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Klungkung melawan penjajah Belanda di Bali pada bulan Mei tahun 1849. Pelabuhan Kusamba yang strategis menjadikan wilayah ini penting bagi Kerajaan Klungkung. Konflik ini bermula dari perampasan 2 schooner milik pedagang Belanda, G.P. King, yang dianggap melanggar hukum penghapusan hak tawan karang. Hak tawan karang adalah tradisi Bali, di mana kapal yang karam di pantai Bali menjadi milik raja setempat. Kejadian ini diperparah oleh sikap Kerajaan Klungkung yang mendukung Buleleng dalam Perang Jagaraga. Dalam perang ini, Dewa Agung Istrikanya berhasil memimpin serangan malam terhadap Belanda, yang mengakibatkan tewasnya Komandan Belanda, Mayor Jenderal Michiels, pada bulan Juni 1846. Pasukan dan kapal Belanda dikerahkan di bawah pimpinan South Beach Nacht, Engelbertus Batavus van den Bos, dengan kekuatan 1.700 prajurit, di mana hanya 400 diantaranya berasal dari Eropa. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Baker. Setelah memberikan ultimatum selama 24 jam, pada tanggal 28 Juni, Buleleng jatuh dan orang Bali mundur ke Singaraja. Pada tanggal 8 Mei, Michiels bertolak ke Teluk Labuhan Amuk di Padang Cove, sekarang Padang Bay, Karangasem, dan pada tanggal 24 Mei, Michiels melanjutkan perjalanan ke Kusamba dan menguasai kampung tersebut tanpa masalah. Namun, pada malam harinya, pasukan Bali melancarkan serangan terhadap kampung tersebut, yang menyebabkan Michiels terluka parah di pahanya dan meninggal setelah diamputasi. Esoknya, Van Swieten, yang telah diangkat sebagai panglima, kembali ke Padang Cove. Setelah perundingan di Kusamba gagal lagi pada tanggal 10 Juni, persetujuan akhirnya tercapai pada tanggal 12 Juni. Dalam kesepakatan tersebut, Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan Kerajaan Bangli digabungkan ke Buleleng. Penyelesaian ini diratifikasi oleh Jan Jacob Rockhusen dan menjadi dasar bagi penguasaan Belanda atas Bali. Perang Banjar Buleleng adalah sebuah pertempuran heroik yang terjadi di Banjar Corot, Desa Cempaka, Bali, pada tahun 1868. Pertempuran ini melibatkan pasukan Banjar yang dipimpin oleh Ida Maderai dan adiknya, Ida Nyoman Ngurah, melawan pemerintah kolonial Belanda. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Banjar berhasil mengalahkan tentara Belanda yang mengakibatkan tewasnya Kapten Louis Stekman dan Letnan Gis. Sebelum serangan Belanda, Ida Maderai diangkat menjadi Raja Resi di Banjar dengan dukungan dari Raja Bangli dan desa-desa tetangga. Namun, Belanda kembali menyerang Banjar dari arah barat dengan bantuan El Wayat Tragi. Rakyat Banjar memberikan perlawanan yang sangat gigih, berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Setelah kemenangan ini, Banjar berganti nama menjadi Suramagada. Tidak berhenti di situ, Belanda terus menggempur desa Banjar, kali ini di bawah pimpinan Kolonel de Braban dan Mayor Bloem. Serangan mereka dimulai dari arah timur, melalui Temukus dan Dencarik,
menyebabkan satu persatu pemimpin Banjar gugur, dan akhirnya desa Banjar hancur. Akibatnya, Ida Made Rai ditangkap di Jatiluwih, Tabanan, bersama 5 orang pengikutnya. Mereka kemudian diadili di Batavia, dijatuhi hukuman seumur hidup, dan dibuang ke Bandung. Pada Selasa sore, 28 April 1908, Kerajaan Klungkung di Bali mengalami momen tragis yang akan dikenang sebagai Puputan Klungkung. Dalam peristiwa berdarah ini, ratusan penduduk yang mengenakan pakaian putih harus meregang nyawa, termasuk Sang Raja, Dewa Agung Jambe II, 1903, 1908, yang gugur dengan penuh kehormatan. Pertentangan dengan kolonial Belanda sebenarnya sudah mulai memuncak di desa Gelgel sebelum perang meletus. Mulai tanggal 13 hingga 16 April 1908, patroli keamanan Belanda memasuki wilayah Klungkung yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan kerajaan. Reaksi keras pun tak terhindarkan. Serangan terhadap patroli Belanda terjadi di desa Gelgel, mengakibatkan kematian 10 serdadu kolonial, termasuk Letnan Haremaker. Kemarahan kolonial pun meluas. Mereka menuduh kerajaan Klungkung melakukan pemberontakan dan memberi ultimatum untuk menyerah hingga 22 April 1908. Namun, ancaman tersebut justru memperkuat tekad raja dan rakyatnya dalam mempertahankan kedaulatan. Pada tanggal 20 April 1908, sehari sebelum ultimatum berakhir, pemerintah kolonial mengirimkan pasukan tambahan dari Batavia untuk menyerang Klungkung. Walaupun Laskar Klungkung bersenjatakan tombak, berjuang keras melawan pasukan Belanda yang dilengkapi meriam kaliber 13 dan 15 cm, mereka akhirnya tidak dapat menahan serangan. Pada tanggal 21 April 1908, Istana Semarapura, Gelgel, dan Satria mengalami bombardir intensif dari serdadu kolonial selama 6 hari berturut-turut. Situasi semakin kritis pada 27 April 1908, ketika pasukan tambahan kolonial dari Batavia tiba di desa Kusamba dan Jumpai. Pertempuran sengit terjadi di kedua desa tersebut, meski peralatan perang rakyat tidak seimbang. Pasukan kolonial terus maju, mengepung Istana Semarapura, yang akhirnya jatuh ke tangan mereka pada sore hari, 28 April 1908. Pada tanggal 7 Juli 1946, Tanah Aron menjadi saksi dari pertempuran heroik antara pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Nika, Netherlands Indies Civil Administration. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Tanah Aron dan menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, pasukan Ciung Wanara berhasil meraih kemenangan yang gemilang melawan pasukan kolonial Nika. Yang lebih menakjubkan, tidak ada satupun anggota laskar yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai yang mengalami korban jiwa dalam pertempuran tersebut. Keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa dari I Gusti Ngurah Rai memastikan bahwa kemenangan diraih tanpa mengorbankan nyawa para pejuang. Pada tanggal 20 November 1946, Desa Marga di Bali menjadi medan pertempuran yang penuh darah antara pasukan Indonesia dan Belanda. Pertempuran ini dikenal sebagai Puputan Margarana, melibatkan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai melawan tentara Belanda dari KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, yang didukung oleh pasukan sekutu. I Gusti Ngurah Rai memimpin kurang dari 100 prajurit dalam pertempuran heroik ini. Kejadian ini berakar dari mendaratnya pasukan Nika di Bali pada tanggal 2 Maret 1946 dengan kekuatan 2 batalion. Brigade Y, yang dikenal sebagai Gajah Merah, menguasai Pantai Sanur, dan selanjutnya menaklukkan Denpasar, serta beberapa daerah lainnya di Bali, seperti Gianyar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Kehadiran tentara Belanda menambah ketegangan dan ketidakamanan di Bali,
mendorong pasukan Republik untuk menggunakan strategi gerilya. Belanda bahkan menarik 3 kompi dari Lombok dan berusaha menggoda I Gusti Ngurah Rai dengan tawaran jabatan dan kekayaan. Namun tawaran tersebut ditolak tegas. Pada tanggal 11 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Debes bertemu dengan Komandan Polisi Nika Wagimin yang berpihak kepada Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, disepakati serangan terhadap tangsi polisi Tabanan pada tengah malam tanggal 18 November untuk merampas persenjataan yang ada di sana. Markas Besar Umum, MBU, kemudian memerintahkan pengumpulan tambahan tenaga. 300 pasukan dari anak banteng dan barisan banteng yang bersenjatakan pedang, pentung, dan pisau belati dikumpulkan untuk melaksanakan serangan tersebut. Penyerangan dan perampasan senjata berjalan sukses dan pasukan kembali ke Oleh dengan selamat pada pagi hari, tanggal 19 November. Sementara itu, di Desa Marga, para pejuang merayakan keberhasilan mereka dengan hiburan dan persembahyangan. Namun, keberhasilan ini memicu kemarahan Belanda. Pada tanggal 19 November, tentara Nika mengepung Desa Tunjuk dan, pada malam harinya, dilaporkan bahwa Belanda berencana mengepung Desa Adeng dan Pengembungan yang dilalui pasukan gabungan. Menyadari bahaya tersebut, Ngurah Rai segera mengumpulkan seluruh anggotanya di Marga. Pada dini hari tanggal 20 November 1946, pasukan Ciung Wanara diperintahkan pindah ke Banjar Kelaci. Sementara itu, Belanda sudah mengerahkan Brigade YKNIL untuk menduduki Desa Marga dan sekitarnya. Pada pagi hari, tentara Belanda mulai menurunkan prajurit di Desa Marga dan mengumpulkan warga tanpa memandang usia atau jenis kelamin di depan Pasar Marga. Pertempuran dimulai sekitar pukul 8 pagi dengan tembakan pertama yang terdengar dari arah Pura Dalam Sidang Rapuh. Sekitar pukul 10 pagi, pertempuran intensif berlangsung. Meskipun pasukan Indonesia kalah jumlah dan kekurangan persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya tetap berjuang dengan semangat juang tinggi. Belanda bahkan mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar untuk memperkuat serangan mereka. Akhirnya, pertempuran ini berakhir tragis dengan gugurnya 86 prajurit Ciung Wanara, termasuk I Gusti Ngurah Rai, sementara sekitar 400 prajurit Belanda tewas dalam pertempuran tersebut. Puputan Margarana menjadi simbol pengorbanan dan keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan tekad dan dedikasi luar biasa dari para pejuang yang berjuang hingga akhir demi tanah air mereka.